Hmm, Bayangkan, ini kamu bangun siang, scroll sosmed, berjam-jam nonton film, sampai malam, besok kamu mengulangnya lagi. Seminggu, sebulan, setahun, tiba-tiba usiamu 30 tahun, tanpa skill, tanpa arah, tanpa pencapaian. Pertanyaannya sederhana, apa yang sebenarnya terjadi kalau kita malas-malasan di masa muda? Definisi kemalasan modern. Dulu malas itu terlihat jelas. Orang yang tidur seharian, tidak mau bekerja, tidak mau membantu. Sekarang kemalasan lebih pintar menyamar nih guys. Ia datang lewat notifikasi, scroll TikTok, tanpa henti, binge watch, gaming sampai dini hari. Kita merasa sibuk, padahal kita hanya tenggelam. Malas hari ini, bukan berarti kamu diam, tapi kamu tidak bergerak kemana-mana. Masa muda hanya sekali. Satu hal yang gak kita sadari saat muda, waktu ini tidak akan terulang. Hey guys, bangun. Kamu sekarang masih kuat. Pikiranmu masih tajam. Pilihan masih terbuka. Tapi semua itu tidak akan bertahan selamanya. Dunia tidak menunggu kamu siap. Dunia bergerak terus. Dan jika kamu tidak mulai sekarang, kamu akan menyesal nanti. Lingkaran setan, kemalasan. Yang berbahaya dari malas itu bukan cuma kehilangan waktu, tapi kamu bisa kehilangan diri sendiri. Hari ini kamu tunda satu tugas, besok kamu mulai percaya bahwa kamu memang pemalas. Lama-lama itu jadi identitas. Kamu merasa tidak mampu, padahal kamu hanya belum mencoba cukup lama dan bersungguh-sungguh. Kamu merasa gagal, padahal kamu belum disiplin dan cukup konsisten. Malas bukan sifat. Malas itu kebiasaan, dan seperti semua kebiasaan itu bisa diubah. Realita saat usia bertambah. Saat usia makin bertambah, kamu akan dihadapkan pada dua realita. 1. Kamu akan bersyukur pernah disiplin saat muda. 2. Atau kamu akan menyesal kenapa dulu tidak mulai lebih awal. Saya tahu semua orang butuh waktu, tapi waktu juga punya batasnya. Kamu tidak harus langsung tahu mau jadi apa, tapi kamu harus tahu. Kamu tidak boleh diam terus-menerus. Konsekuensi sosial dan emosional. Malas di masa muda tidak hanya merusak karir, tapi merusak hubunganmu dengan diri sendiri. Kamu jadi minder, kamu mulai menghindar dari orang sukses karena merasa tertinggal. Kamu merasa gagal lalu menarik diri, dan itu memperburuk segalanya. Kamu kehilangan rasa percaya. Kamu mulai ragu bisa berubah, dan yang lebih menyakitkan, kamu mulai membenci diri sendiri. Padahal, kamu hanya butuh arah. Memutus pola. Perubahan tidak selalu butuh langkah besar, tapi butuh keputusan kecil yang dilakukan setiap hari. Cobalah matikan HP 1 jam lebih awal. Bangun 15 menit lebih pagi. Tulis satu target harian. Selesaikan satu hal kecil. Lakukan itu 30 hari. Lalu lihat siapa dirimu nanti. Kebiasaanmu membentuk hidupmu, dan hari ini kamu bisa mulai menata ulang kebiasaanmu menantang diri sendiri. Kalau kamu dengar ini dan merasa tertampar, itu artinya kamu masih punya harapan. Karena orang yang benar-benar hilang sudah tidak peduli lagi. Tapi kamu masih di sini, masih mendengarkan, masih ingin berubah, dan itu cukup untuk memulai sesuatu yang baru. Refleksi kamu tidak sendirian guys. Banyak anak muda merasa terjebak di antara keinginan untuk maju dan rasa nyaman untuk tetap diam. Dan ingat, waktu terbaik untuk berubah memang kemarin, tapi waktu terbaik berikutnya adalah hari ini. Kamu masih muda, kamu masih punya waktu, tapi jangan sia-siakan waktu itu lagi ya. Karena semakin kamu diam, semakin sulit kamu mengejar hidup yang seharusnya jadi milikmu. Kalau kamu merasa video ini menyadarkanmu, jangan hanya berhenti di sini. Ambil satu langkah kecil hari ini juga. Dan kalau menurutmu konten seperti ini bisa bantu teman atau orang terdekatmu juga sadar, bagikan ke mereka. Klik like, subscribe, dan stay tune untuk konten yang bisa bantu kamu berkembang satu langkah demi satu hari. Ingat, kamu tidak sendirian. Kita bertumbuh sama-sama.